Shalom saudaraku yang terkasih dalam Kristus, salam jumpa dengan saya Pastor Andreas Rustin dalam Renungan Harian Katolik. Kadang-kadang kita menjadi sangat pesimis untuk mengatakan apa yang dapat saya lakukan untuk mengubah dunia ini. Mungkin itulah cara berpikir kita yang salah, bagaimana kita mengubah dunia. Atau kita mengatakan saya ingin mengubah hidup orang lain deh, supaya dia menjadi lebih baik hidupnya. Sadarkah Anda bahwa perubahan itu harus dimulai dari diri Anda dan inisiatif Anda? Sebagai contoh kecil, jika Anda ingin menciptakan kota yang bersih, bukankah kita harus mulai dengan perilaku hidup kita sendiri? Bagaimana kita membuang sampah? Apakah kita membuang sampah itu sembarangan dimanapun kita inginkan? Tapi juga termasuk di dalam gereja. Seringkali dijumpai, walaupun diumumkan supaya umat pulang membawa sampah mereka dan tidak meninggalkannya di bangku gereja, kenyataannya adalah gereja tetap penuh atau tidak penuh, tapi diwarnai dengan begitu banyak tisu-tisu yang telah dipakai dan dibuang begitu saja, diletakkan di bangku gereja. Itu contoh kecil sekali. Belum lagi di toilet, bagaimana kita menggunakan fasilitas umum. Ya, namanya fasilitas umum kita nggak pelihara, biasanya kita hanya tahu menggunakannya. Kendaraan umum pun demikian. Jika ada kendaraan dinas, Anda menggunakannya, Anda tidak memperhatikan kebersihannya. Lalu lintas jalan raya, Anda pengen tertib, tapi apa yang Anda lakukan? Jika ada kesempatan Anda melanggar, Anda akan melanggar. Demi alasan praktis atau apapun juga namanya. Perbuatan korupsi, Anda tidak pengen masyarakat kita itu diwarnai korupsi. Tapi apa yang kita buat di lingkungan pekerjaan kita korupsi waktu. Kita menghilangkan kepercayaan orang dengan sikap kita yang tidak jujur dalam mengelola apa yang dipercayakan kepada kita, baik pekerjaan maupun juga mungkin materi. Nah, jadi kalau kita pengen mengubah dunia, mulai dengan mengubah diri sendiri. Dan kepedulian kita dalam hal-hal kecil itu sangat penting untuk menciptakan hidup yang lebih baik di sekitar kita. Dalam Injil hari ini pun Yesus berhadapan dengan orang-orang yang kelaparan, dan tidak mungkinlah Yesus meminta mereka pulang, nanti mereka pingsan di jalan. Dan kemudian para murid bertanya, apa yang dapat kita lakukan untuk orang sebanyak ini? Kita tidak mungkin memberi makan kepada mereka. Dan Yesus bertanya kepada mereka, apa yang kamu miliki? Mereka katakan beberapa roti dan beberapa ikan kecil. Tapi bagi Yesus itu cukup. Dengan itulah kemudian dia melakukan mujizat penggandaan roti dan ikan. Bagaimana dengan Anda? Kuncinya satu adalah Yesus tergerak oleh belas kasihan. Apakah kita juga mendasari tindakan kita didasari oleh motivasi yang baik? Saya berbelas kasih. Berbelas kasih, saya prihatin dengan kehidupan sesama. Saya prihatin dengan lingkungan saya. Saya prihatin dengan kondisi yang diciptakan oleh manusia yang membuat situasi kehidupan orang lain itu diwarnai dengan yang namanya ketidakadilan. Anda mulai dengan diri Anda sendiri. Anda mulai dengan apa yang Anda miliki. Dan jika setiap orang berinisiatif demikian, maka dunia kita akan menjadi dunia yang lebih ramah, menjadi dunia yang lebih baik adanya. Mari kita mohon berkat Tuhan agar kita diberikan hati yang juga peka terhadap kebutuhan dan penderitaan orang-orang di sekitar kita. Dan berkat Allah yang Maha Kuasa turun atas kita sekalian dalam nama Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Amin.